Pernah nggak sih kamu beli barang yang bahkan nggak kamu butuhin, ikut tren yang kamu nggak ngerti, atau ngelakuin sesuatu cuma karena semua orang juga ngelakuin? Tanpa sadar, kita sering banget cuma ngikutin arus. Dan ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal keuangan, keputusan besar, bahkan cara kita mikir. Itu yang disebut herd mentality. Hari ini kita bakal bahas tuntas kenapa kita gampang banget ikut-ikutan, apa dampaknya, dan gimana cara biar nggak jadi korban tren yang menyesatkan. Herd mentality atau mentalitas kawanan adalah saat kita ngikutin apa yang orang banyak lakukan, bukan karena kita yakin itu benar, tapi karena kita merasa aman dalam jumlah, karena merasa semua orang melakukan hal yang sama. Pokoknya kalau rame, kita anggap itu pasti aman, pasti bagus, padahal belum tentu. Kadang keputusan mayoritas itu keliru, tapi kita ikut-ikutan juga karena takut beda, takut salah sendiri, dan karena FOMO, fear of missing out. Contoh simpelnya gini, lihat warung kaki lima baru, rame banget. Langsung mikir, wah pasti enak nih, dan ikut antri. Padahal belum tentu enaknya. Atau pas semua temenmu posting skincare baru, kamu langsung beli juga, meskipun jenis kulitmu beda. Atau ikut challenge TikTok, padahal kamu nggak paham tujuannya apa. Tapi ya udahlah, semua juga ikutan. Kita sering ikut-ikutan karena nggak mau ketinggalan, atau karena pengen validasi sosial. Sekarang bayangin herd mentality masuk ke dunia investasi. Banyak orang beli saham, kripto, atau emas bukan karena mereka paham fundamentalnya, tapi karena rame diomongin di grup WhatsApp. Ada influencer yang bilang cuan besar, langsung beli. Teman-teman kantor beli kripto baru, ikut beli juga. Padahal belum riset sama sekali. Akhirnya, begitu harga turun, panik sendiri. Dan itu terjadi ke banyak banget orang. Dalam sejarah, herd mentality ini sering banget bikin masalah besar. Tahun 2000, bubble.com meledak. Orang berlomba beli saham perusahaan internet yang bahkan belum punya produk. Tahun 2008, banyak orang beli properti lewat utang tinggi. Karena semua orang bilang harga rumah pasti naik. Di 2021 sampai 2022, hype kripto dan NFT merajalela. Orang beli gambar monyet digital seharga ratusan juta hanya karena tren. Dan ketika tren itu pecah, rugi berjamaah. Masalahnya adalah herd mentality bikin kita kehilangan akal sehat. Kita nggak ngambil keputusan berdasarkan data, kebutuhan, atau logika pribadi, tapi karena takut beda. Dan kalau mayoritas salah, ya kita ikut salah bareng-bareng. Yang rugi bukan mereka, tapi kita juga. Apalagi di dunia keuangan, satu keputusan impulsif bisa berakibat jangka panjang. Kenapa sih manusia cenderung ikut-ikutan?
Jawabannya ada di sejarah evolusi kita. Jadi, kalau orang ramai-ramai investasi, kita ngerasa harus ikut juga biar aman. Padahal, yang aman belum tentu ramai, dan yang ramai belum tentu aman. Dulu, di zaman purba, kalau kamu sendirian, kamu bisa jadi dimangsa hewan buas. Pola pikir itu masih kita bawa sampai sekarang. Terus, gimana cara menghindarinya? Pertama, miliki prinsip dan tujuan pribadi. Jangan investasi karena semua orang investasi, tapi karena kamu tahu kenapa kamu butuh itu. Kedua, rutin belajar dan riset sendiri. Jangan malas baca, nonton, atau konsultasi. Ketiga, jangan takut beda sendiri. Kalau kamu yakin karena udah belajar, nggak masalah, walaupun orang lain nggak setuju. Karena keberanian mikir sendiri, itu lebih mahal dari sekedar ikut tren. Khusus buat kamu yang lagi belajar kelola keuangan. Ini tips biar nggak boncos karena herd mentality. Jangan FOMO. Cek latar belakang investasi sebelum masuk. Jangan terlalu percaya influencer yang belum jelas track recordnya. Pasar turun itu hal biasa. Jangan panik. Belajar dari kesalahan orang lain, tapi tetap gunakan logikamu sendiri. Uangmu, tanggung jawabmu. Jadi intinya, ikut-ikutan itu nggak selalu salah. Tapi kalau kamu ikut tanpa mikir, tanpa tahu alasannya, dan cuma karena semua orang juga begitu, maka kamu nggak lagi ngambil keputusan. Kamu cuma numpang ikut arus. Dan arus itu nggak selalu bawa kamu ke tempat yang benar. Kadang malah ke jurang yang sama-sama dalam. Belajarlah berpikir mandiri. Karena keuangan yang sehat nggak dibangun dari ikut-ikutan, tapi dari kesadaran, pengetahuan, dan konsistensi. Kamu pernah nggak sih ikut-ikutan orang lain dalam hal finansial dan akhirnya nyesel? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar, biar kita semua bisa belajar bareng. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, pikir dulu baru ikut. Bye.